14 Februari kalau milih presiden nomor berapa? Coba yang ikut hasil istimewa ulama angkat tangannya semua. Semua yang ikut hasil istimewa ulama angkat tangannya. Semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habib kampanye. Bodoh amat. Gua pengen negeri gua makin baik. Betul apa kagak? Saya kalau mau hidup enak Pak, nggak usah ngomong-ngomong beginian. Alhamdulillah rezeki lancar, usaha ada biar kata sedikit. Saudara ngajar di mana-mana. Saya pengajian bulanannya 9 titik, saudara. Saya dosen juga. Allah kasih berkah, lancar rezeki. Kalau saya mau hidup enak, apakah ada tekanan, nggak ada risiko? Nggak usah saya ngomong begini-begini, saudara. Tapi kalau perjuangan perubahan tidak kita perjuangkan, siapa yang akan memperjuangkan perubahan untuk lebih baik, saudara? Betul? Betul? Takbir. Hukumnya fardu kifayah. Kalau umat nggak ada yang berusaha ngangkat pemimpin adil, bisa dosa rame-rame ya kuat. Wajib hukumnya ngangkat pemimpin adil. Makanya nggak boleh kita milih pemimpin gara-gara fanatisme kelompok. Yang penting kelompok saya, mau fasik kayak mau brengsek kayak mau bagaimana tetap saya pilih. Yang penting kelompok saya. Haram. Bangsa kita terlalu besar untuk kita korbankan karena fanatisme kelompok, saudara. Nggak boleh kita milih pemimpin gara-gara jawab yang jujur. Ini mendekati pemilu, yang suka nebar duit banyak apa kagak? Banyak apa kagak? Orang kalau naik jabatan dengan cara nebar duit di mana-mana, apapun jabatannya, mau presiden, mau gubernur, mau bupati, mau DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, naik jabatan dengan cara nebar duit di mana-mana, politik uang, itu begitu menang korupsinya pasti lebih gede. Makin gede ngeluarin duitnya, korupsinya pasti makin gede. Pegang omongan saya. Kenapa? Karena nggak ada orang mau bagi-bagi duit gratis, saudara. Siapa yang mau? Begitu naik, yang dipikir apa? Balik modal, belum untung. Balik modal, belum untung. Makanya banyak caleg-caleg yang udah ngeluarin duit, tahu-tahu kagak jadi. Apa yang terjadi? Grogol masuk rumah sakit jiwa, saudara. Lain nih ngaku cinta NKRI, ngaku umat Nabi, dikasih 200.000 disogok buat 5 tahun, girang. Sorry dari lahir sampai mati dikit-dikit ulama, dikit-dikit ulama, dikit-dikit ulama. Giliran milih pemimpin, ulamanya dibuang, yang diambil 200.000. Sorry Di antara 3 calon ini yang terbaik, yang paling besar maslahatnya buat umat, yang paling kecil mudaratnya buat umat adalah nomor 1. Alhamdulillah. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebentar lagi Indonesia akan menghadapi hajatan besar. Pemilu 14 Februari 2024. Mudah-mudahan ini negeri dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua merindukan pemimpin yang baik, betul? Rindu nggak pemimpin yang baik? Rindu pemimpin yang adil? Rindu pemimpin yang takut sama Allah? Mudah-mudahan Allah kasih kita pemimpin yang seperti itu. Karena pemimpin yang baik ini luar biasa. Imam Al-Haddad dalam kitabnya Al-Fusul Al-Fikriyah wal Usul Al-Hikmiyah, Imam Al-Haddad itu mengatakan salah satu, kalau kita mau bicara perbaikan, kalau mau dunia baik, kalau mau negeri baik, bangsa baik, kata Imam Al-Haddad, harus ada imamun adilun munsifun hasanus sirah salihus sarirah mustaqimus siyasah. Ada nasu kalam Al-Haddad. Kata Imam Al-Haddad, kalau mau negeri ini baik, bangsa baik, dunia baik secara keseluruhan, al-alam, bahkan beliau bicara al-alam, dunia secara keseluruhan, maka harus ada imamun, pemimpin adilun, yang adil, munsifun, yang betul-betul objektif, ngerangkul semua kalangan, salihus sarirah, kepribadiannya baik, hasanus sirah, track recordnya bagus, mustaqimus siyasa, lurus di dalam mengatur rakyatnya. Itu kalau mau pemimpin, kalau mau negeri kita baik, saudara. Makanya pemimpin baik ini ikhwan nggak main-main. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang adil, saking dahsyatnya pengaruhnya sampai-sampai Allah Ta'ala menjadikan mereka termasuk minas sab'atil ladzi yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh,
termasuk 7 golongan yang Allah berikan naungan di hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satunya apa? Imamun adil. Pemimpin yang adil itu nanti di akhiratnya dapat AC, saudara. Bahasa kitanya itu begitu tuh, di akhiratnya nyaman bener. Ketika orang di padang mahsyar ketakutan, dia dapat naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bahasa saya tuh, di akhirat dapat AC, bahasa saya maksudnya dapat naungan Allah. Bahkan saking luar biasanya pemimpin yang adil itu, sampai-sampai dalam Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengutip satu hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, yaumun min imamin adil khairun min ibadati sittina sanah. Itu kata Rasulullah, satu hari dari pemimpin yang adil itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Jamaah majelis surah itu ada yang sanggup sholat 60 tahun gak berhenti-berhenti, nggak usah jauh-jauh 60 tahun. Coba besok malam habis sholat isya, selesai sholat isya wirid sebentar, ente ambil mushaf Al-Quran, habis itu sholat 2 rakaat, sholat takbiratul ihram Allahu Akbar, rakaat pertama 10 juz, habis itu rakaat kedua 10 juz lagi, salam-salam, udah mau azan subuh. Kira-kira sanggup apa kagak? Nah, paling besoknya pakai koyok dari ujung kaki ke ujung pala urusannya. Itu baru semalaman tuh, nggak berhenti, kita nggak sanggup, bagaimana 60 tahun? Nah, kata Rasulullah, andai kata ada pemimpin yang adil yang soleh, itu satu harinya dia lebih besar daripada 60 tahun ibadah. Kok bisa, Beb? Iya, soalnya orang kalau ibadah sunnah ya, khususnya di sini ibadah sunnah, itu manfaatnya qasir, manfaatnya buat diri dia sendiri. Dia yang ngerasain bagus, harus, itu yang begitu harus, cuman yang ngerasain dirinya sendiri. Tapi kalau pemimpin adil, pemimpin baik, itu andai kata dia wali kota, bupati, punya jutaan rakyat, dia gubernur, punya belasan sampai puluhan juta rakyat, dia presiden, punya ratusan juta rakyat, satu kebijakan baik dia buat, satu kebijakan yang adil yang dia buat, jutaan, belasan juta, puluhan juta, ratusan juta rakyat merasakan manfaatnya, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, dampaknya nggak main-main, pemimpin adil dampaknya nggak main-main, ikhwan. Makanya luar biasa. Sampai-sampai dalam satu athar disebutkan, innallaha yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Qur'an. Kadang-kadang nih Allah Subhanahu wa taala mencegah satu keburukan dengan perantara tangan kekuasaan. Apa yang tidak dicegah dengan Al-Qur'an? Maksudnya apa, Beb? Jangan salah paham. Jangan dianggap saya mengatakan kekuasaan lebih besar dari Al-Qur'an. Hasya wa kalla. Al-Qur'an kalamullah la yuqaran. Yang namanya Al-Qur'an itu kalamullah, nggak bisa dibandingkan dengan apapun, saudara. Tapi maksudnya apa di sini? Maksudnya kadang-kadang ada orang dinasehatin pakai Quran, kalau Allah, kalau Rasul, kagak mau denger. Kalau tangan kekuasaan turun tangan, ditangkep, dihukum, dikasih tindakan, baru mau ngerti. Banyak nggak yang begitu? Banyak nggak yang begitu? Banyak. Saya kasih contoh dulu di Jakarta. Di Jakarta nih dulu nih, di Jakarta Utara ada tempat maksiat gede, namanya Alexis. Jamaah Huraidah tahu Alexis? Ah, lu tahu dari mana lo? Masih dipertanyakan, lu tahu tuh. Tempat pelacuran, gede tempatnya. Ngetop, luar biasa. Itu yang namanya habaib, kiai, ulama belasan tahun. Qala Allah, qala Rasul, sampai mulut berbusa minta ditutup kagak didengerin. FPI dulu belasan tahun mengen supaya krisis ditutup, kagak didengerin. Akhirnya apa yang terjadi? 2017 Allah kasih waktu itu Pak Anies Baswedan jadi gubernur. Benar-benar Allah kasih beliau panjang umur, sehat walafiat. Datang ulama-ulama, Pak Anies, Pak Gubernur, ini bahaya nih Pak, ini tempat maksiat, ini bisa ngerusak masyarakat ini Pak, ini bisa ngundang murka Allah Pak, tolong ditutup Pak. Beliau setuju, nggak pakai lama Pak Bu, satu lembar kertas sama satu pulpen, tanda tangan, nggak pakai berhari-hari, nggak pakai belasan tahun, nggak pakai banyak ngomong, cuma dengan selembar kertas sama satu buah pena, satu tanda tangan, tempat yang belasan tahun nggak bisa ditutup berhasil ditutup, saudara. Allahu Akbar. Masya Allah, itulah kekuatan wewenang kekuasaan. Makanya sekali lagi saya mau tanya, jawab yang kompak nih, suaranya lemes-lemes banget, nggak biasanya begini. Kayak pengen nggak dapat pemimpin adil? Orang kompak, orang semangat, pengen dapat pemimpin adil, pengen dapat pemimpin yang saleh, pengen dapat pemimpin yang baik. Takbir,
Maka kalau kita pengen dapat pemimpin yang adil, minimal ada dua hal yang mesti kita lakukan. Catat baik-baik, ada dua hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama, dari bawah ke atas. Yang kedua, dari atas ke bawah. Apa maksudnya Beb, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah? Yang pertama, kalau mau dapat pemimpin yang baik, perbaiki diri kita. Rasulullah mengatakan, kama takunu yuwalla alaikum. Kualitas kalian menentukan kualitas pemimpin kalian. Kalau kalian baik, Allah akan berikan pemimpin yang baik. Kalian semakin dekat sama Allah, Allah akan berikan pemimpin yang soleh. Tapi kalau makin doyan kita maksiat, makin doyan kita melakukan kemungkaran, rakyat makin jauh sama Allah, Allah akan berikan pemimpin seperti itu ya ikhwan. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Dan ayat yang senada dengan ini ada dalam Al-Quran. Nanti kita bahas dalam kesempatan lain, saudara. Jadi jangan sampai kita cuma sibuk nuding orang lain aja, nggak nuding diri kita sendiri. Teriak-teriak pengen dapat pemimpin yang adil, tapi masih kagak sholat. Teriak-teriak mau dapat pemimpin yang adil, tapi sholat subuh kesiangan. Banyak kayak yang model begitu. Teriak-teriak mau dapat pemimpin adil, tapi anak bini keluar rumah nggak pakai jilbab. Teriak-teriak mau dapat pemimpin adil, tapi masih main judi online. Makanya saya di berbagai provinsi saya sampaikan. Saya keliling saudara, di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa, di berbagai provinsi saya sampaikan saudara. Ini kita tinggal hitungan hari nih, 14 Februari tinggal hitungan hari ya ikhwan. Sebentar lagi tinggal hitungan hari ya ikhwan. Maka ya ikhwan, ya jadikan kesempatan bulan Rajab ini untuk kita lakukan taubat nasional. Ya, saya nggak bercanda. Taubat nasional, sampaikan di mana-mana. Taubat nasional. Kita jadikan bulan Rajab ini syahrul istighfar, bulannya ampunan Allah, untuk kita lakukan istighfar nasional. Kalau umat Islam dari Sabang sampai Merauke berusaha untuk minta ampun sama Allah, taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar minta ampun, introspeksi dirinya, introspeksi keluarganya, introspeksi orang-orang di sekitarnya, insya Allah Allah akan bukakan jalan kita pemimpin yang baik. Insya. Maka sebelum saya lanjutkan, ayo sama-sama kita baca istighfar. Kita baca istighfar, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bi barakatil istighfar Allah angkat pemimpin yang saleh. Mudah-mudahan bi barakatil istighfar jangan sampai karena dosa-dosa kita Allah taala berikan kita pemimpin yang jahat ya ikhwan. Jangan sampai gara-gara dosa kita Allah berikan kita pemimpin yang saleh. Na'udzubillah min. Sama-sama semuanya keluarin suaranya. Astaghfirullah. 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 Rabbi zidni ilm. Pemimpin negara yang mungkin udah ratusan tahun nggak terpenuhi. Apa diantaranya? Kaunuhu mujtahidan. Syaratnya harus sampai ke tingkatan mujtahid. Mujtahid itu levelnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Harus bisa ngegali hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Itu salah satu syarat Al-Imamul A'zam, syarat pemimpin negara. Itu di kitab fiqih tuh. Ini aja nih udah hampir nggak ketemu kita yang model begini. Boro-boro ya Allah. Panjang dah urusannya dah. Panjang urusannya kalau kita membahas itu urusannya. Mungkin udah sekian ratus tahun nggak ketemu yang seperti itu. Sulit. Jadi kalau kita ngelihat fikih, sebetulnya pemimpin negara harus orang alim. Karena syaratnya mujtahid, dia harus bisa ngegali hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Karena supaya dia menghukumi orang dengan hukumnya Allah Subhanahu. Tapi kita nggak usah jauh-jauh dari situ, minimal kita dapat yang mau merujuk kepada para ulama. Minimal yang begitu dah kita dapat minimal ikhwan. Nanti akan kita bahas setelah ini insyaallah. Tapi sebagian ulama menafsirkan maksudnya ru'us di sini ay ru'us fil ilm. Ru'us fid din, pimpinan dalam agama yaitu ulama. Jadi begitu orang alim udah habis, akhirnya yang dijadikan panutan dalam urusan agama orang-orang bodoh.
Walaupun pakai imamah kayak ban bajai, saudara. Walaupun dia pakai imamah segede-gedenya, walaupun punya majelis, walaupun bisa ceramah, tapi bodoh. Berapa banyak ya ikhwan? Mohon maaf. Dulu ulama-ulama kita selalu ngingetin, Allah fil da'wah, fil ilm qabla da'wah. Allah fil ilm qabla da'wah. Ini kalau di hadis ini bicara nanti akhir zaman udah nggak ada ulama, orang-orang bodoh jadi panutan. Kita lihat di zaman sekarang aja, gak usah jauh-jauh, ulama masih ada, tapi berapa banyak orang bodoh yang dijadiin panutan, nggak ngerti ilmu tapi diposisikan seolah-olah ulama jadi rujukan. Banyak kayak model begitu, yang penting viral. Nah, zaman sekarang berapa banyak yang penting mu'alim seperti apa lagi, hafal kitab berbiji-biji, kalau nggak viral nggak dihargain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Kali ini kita akan mendengarkan lagi ceramah dari Habib Hanif, yang mana alhamdulillah pada kali ini Habib Hanif menerangkan tentang kita harus memilih pemimpin yang emang benar-benar ilmunya tuh mumpuni ya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Terutama ini semua ada di calon pasangan nomor urut 1, yaitu Bapak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang mana di sini beliau sangat cocok dari ketiga itu ya. Semoga aja kita semua bisa memilih beliau, amin. Berarti kita lihat saja dia bukan berarti musuhin viral, beliau. banyak yang viral tapi ulama luar biasa banyak. Kita lihat alhamdulillah, kita bersyukur di medsos ini dipenuhi dengan video-video orang-orang seperti Ustadz Abdul Samad, orang-orang seperti Buya Yahya, Walid Habib Rizik, masih banyak yang alim-alim yang viral tuh banyak. Cuman kadang-kadang yang masalah, kadang-kadang yang digandrungin yang nggak ada ilim. Udah gitu kalau nggak ada ilim sekedar nyampein doang nggak masalah lah saya. Yang penting dia menyampaikan sesuai dengan kadar pengetahuannya. Kadang-kadang ditanya hukum, wah jawabnya ngawur lagi ya ikhwan. Problemnya bukan hanya yang jawab, kadang-kadang yang nanya juga masalah. Kira-kira jelas atau tidak? Ini masih ada ulama, tapi ittakhadhan nasu ru'asa'an juhalan. Orang menjadikan panutan orang-orang bodoh, dijadikan panutan orang-orang yang nggak ngerti, dijadikan panutan. Ini cambukan buat diri saya sendiri sebelum yang lainnya. Nah, untuk kita lebih semangat lagi menggali syariatnya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya jangan sembarangan ya ikhwan, jangan sembarangan. Kalau udah kita jadikan orang-orang bodoh sebagai panutan, fa'aftau bi'ghairi ilm, akhirnya mereka fatwa tanpa ilmu, kata Rasulullah, fadallu wa adallu. Akhirnya apa yang terjadi? Manusia tersesat, dallu wa adallu, dan orang-orang itu orang-orang bodoh yang dianggap sebagai ulama, adallu. Mereka menyesatkan umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dan nasihat juga buat para ulama ya. Jangan sok tahu. Bagi para ulama, orang yang dianggap ulama, para ustadz atau yang dianggap ustadz, jangan sok tahu. Ketika kita nggak tahu, jangan gengsi untuk mengatakan wallahu a'lam, la adri nisful ilm. Kita nggak tahu itu separuh dari ilmu. Kata-kata la adri wallahu a'lam, nggak tahu, itu bukan aib. Itu nisful ilm, itu separuh dari ilmu. La adri, separuh dari ilmu itu. Kata ulama, man afta bi kulli masu'il fahuwa majnun. Orang yang kalau setiap ditanya bisa jawab, itu berarti mesti dibawa ke rumah sakit jiwa katanya. Semua pertanyaan bisa dijawab, itu orang gila. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, itu hati-hati kalau jawab masalah. Dari 40 sekian masalah Imam Malik ditanya, itu 36 kalau tidak salah. 36 diantaranya beliau jawab wallahu a'lam. Bayangin nih, ini gurunya Imam Syafi'i, Imam Darul Hijrah, imamnya pemimpinnya Madinah, pemimpin ulama Madinah di zamannya. Imam Malik ditanya 40 sekian masalah, banyakan jawab wallahu a'lamnya daripada jawab taunya. Padahal Imam Malik saya yakin kalau mau jawab bisa aja. Beliau punya imkaniyah, punya ahliyah, beliau punya potensi untuk itu. Tapi kenapa beliau jawab wallahu a'lam? Husnudzon saya. Beliau mau ngasih pendidikan buat umat setelah beliau, ikhwan. Jangan sembarangan jawab apa yang kau nggak tahu. Pastikan dulu betul-betul tahu. Saya pernah dengar dari sebagian masyayikh, Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Habib Abdullah bin Umar Syatiri abahnya Habib Salim, Syekhul Islam.
pendiri Rubatarin, Allamah Kabir, Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Itu kalau sudah ditanya tentang satu masalah yang udah lebih dari 3 hari beliau nggak baca di kitab, beliau mengatakan apa? Sebentar, Anda nggak mau jawab dulu. Tunggu dulu sebentar, biar Anda lihat kitab dulu, baru Anda pastikan ke ente, jawab ke ente. Padahal Anda yakin beliau tahu jawabannya, cuma saking hati-hatinya. Kenapa? Karena orang ajraukum alal fatwa ajraukum alan nar. Yang paling berani ngeluarin fatwa itu paling berani sama neraka. Karena ente ketika fatwa ngasih jawaban hukum, itu bukan jawab atas nama diri ente, bukan. Ente ketika ngeluarkan jawaban tentang hukum, ente jawab mewakili Allah Subhanahu wa taala. Ente jadi jubirnya Allah, jadi jubirnya Rasulullah. Li'annak ma tujib bihukmik anta tujib bihukmillah, bihukmi Rasulullah. Salawat dikit banget nih. Rasulullah. Karena kamu jawab bukan dengan jawaban kamu. Kamu jawab itu hukumnya Allah, hukumnya Rasulullah. Maka kembali ke kitabullah dan sunnahnya Rasulullah dan ijtihadnya para ulama. Bukan pakai akal-akalan kamu sendiri. Maka yang namanya jubir itu hanya sekedar menyampaikan tauqi' an Rabbil Alamin. Makanya Ibn Qayyim punya kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Tauqi' an Rabbil Alamin, seolah-olah kita lagi tanda tangan sebagai wakil dari Tuhan. Maksudnya menyampaikan hukum-hukumnya Allah Subhanahu. Maka kalau kamu menyampaikan hukum Allah, ya kamu mesti cek dulu, mesti periksa dulu, mesti tahu bukan dari otak kamu, bukan dari akal kamu. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi di satu sisi ulamanya mesti hati-hati banget kalau ngejawabnya, ustadz-ustadznya hati-hati kalau ngejawab fatwa, ngejawab hukum itu jangan sembarangan, hati-hati betul. Jangan gengsi untuk mengatakan wallahu a'lam, saya nggak tahu, jangan gengsi. Tapi di sisi lain umatnya juga mesti dibikin sadar. Umatnya juga mesti dibikin sadar. Jangan ulama ngomong wallahu a'lam dipandang sebelah mata. Ah, bego tuh kiai, bego tuh Habib, ditanya kagak tahu mulu. Ditanya wallahu a'lam mulu. Ente dapat guru kalau ditanya jawabnya wallahu a'lam, berarti ente mesti pegang tuh guru. Di guru alim, ngaji, emang ulama dia. Tapi begitu ditanya sering wallahu a'lam, ane cari dulu. Wallahu a'lam, ane murojaah dulu. Ente mesti pegang tuh guru tuh. Kenapa? Berarti dia benar-benar hati-hati dalam jawab hukumnya Allah. Dia pastiin dulu, bukan asal keluar dari kepalanya, bukan asal keluar dari omongannya, tapi betul-betul hukumnya Allah Subhanahu. Jelas atau tidak? Jadi dua-duanya nih mesti dikasih pemahaman. Ulamanya mesti jaga diri, jangan sembarangan. Nah, dulu tuh kadang-kadang sahabat kalau ditanya tentang satu masalah itu oper-operan, kamu saja yang jawab, kamu saja yang jawab. Sampai sekian orang, sampai balik ke orang pertama lagi. Saking takutnya sahabat kalau ngejawab tentang hukum. Ada masalah-masalah yang kalau untuk mecahin masalah tersebut ijtama' lahu ahlul badr. Sampai ahlul badr itu dikumpulin buat jawab masalah kadang-kadang. Sahabat-sahabat yang hadir Badar itu sahabat-sahabat yang dapat kabar gembira ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulin untuk mecahkan masalah. Sahabat-sahabat Sayyidina Umar bin Khattab berapa kali ditanya tentang satu masalah dicari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Enggak ada gengsi, enggak. Sayyidina Umar enggak ada gengsi. Diserahkan ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib misalkan karena dianggap Sayyidina Ali lebih alim, babu ilmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pintu kota ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang diserahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk jawab, laula Ali lahalaka Umar. Sayyidina Umar bin Khattab sampai ngomong, kalau bukan gara-gara Ali Umar udah hancur. Itu Sayyidina Umar yang ngomong, laula Ali lahalaka Umar. Kalau bukan gara-gara ada Ali yang ngejawab, Umar udah binasa. Sayyidina Umar bin Khattab ngomong gitu sendiri karena Sayyidina Ali berhasil mencahkan masalah-masalah dengan pandangan-pandangan syariat. Enggak ada gengsi Sayyidina Umar bin Khattab. Diserahkan untuk orang lain menjawab, ya ikhwan. Jadi itu di satu sisi yang namanya ustadz, yang namanya ulama nggak boleh ada kata gengsi. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau ragu pastikan dulu, buka dulu kitabnya. Apa hukumnya? Pastikan sampai betul-betul ente punya perangkat yang cukup untuk menjawab hukum. Kemudian betul-betul bisa memastikan insya Allah ghalaba ala dhannik dhannan qawiyan. Kau punya dugaan yang kuat bahwasanya jawaban itu benar dengan dasar yang kuat, baru jawab. Selama belum tahu, mendingan daripada ente tanggung jawab berat nanti di hadapan Allah, mendingan bilang nggak tahu. Malu sebentar di hadapan manusia tapi selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas atau tidak? Apalagi dulu Syekhna Dr. Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Qadir Al-Aidrus
di Ahqaf itu, mantan dekan guru saya. Beliau musyrif bahas saya, Profesor Dr. Muhammad Abdul Qadir Idrus. Beliau itu pembimbing skripsi S1 saya tentang hisbah, tentang amar ma'ruf nahi munkar. Beliau tuh saya ingat banget tuh di kelas. Ini salah satu penyebab musibah kata beliau di zaman sekarang, al-fatawa al-mubashirah. Kata Syekhna Dr. Muhammad Abdul Qadir Idrus, salah satu penyebab musibah di tengah umat Islam itu fatwa-fatwa siaran langsung. Fatwa-fatwa siaran langsung. Yang akhirnya ulama itu begitu ditanya, dia harusnya murojaah dulu, tapi karena gengsi akhirnya dia jawab. Akhirnya banyak jawaban-jawaban yang bikin kacau di tengah umat. Fatwa mubashirah. Kata Syekhuna Dr. Muhammad Abdul Qadir, itu salah satu penyebab musibah. Bahkan kata beliau berapa banyak pertumpahan darah di Timur Tengah diakibatkan karena fatwa mubashirah. Fatwa-fatwa siaran langsung, ditanya di depan publik langsung ngejawab karena gengsi. Kalau dibilang nggak tahu, gengsi, langsung ngejawab. Akhirnya jawabannya ngaco, bikin umat ribut, bikin umat jadi kacau, menyesatkan umat. Itu salah satu penyebab musibah. Ini cobaannya berat, nggak gampang zaman sekarang. Apalagi sekarang banyak jenis-jenis live. Ada live TikTok, ada live Instagram, ada live YouTube, sambil live ada pertanyaan masuk. Kalau politikus ya sih jawabnya emang urusan dunia, dari otaknya dia. Tapi kalau ulama nggak bisa sembarangan. Silakan kalau mumpuni jawab. Anda nggak merendahkan ulama yang bisa fatwa mubasyirah dan mereka punya kemampuan. Kita terima kasih banyak kepada mereka. Kita butuh ulama-ulama yang hebat, yang luar biasa, ya ikhwan. Ulama-ulama yang memang mumpuni, yang jawaban-jawabannya luar biasa, saudara, sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sangat butuh kepada mereka. Tapi yang kita khawatirkan ketika ada hal-hal yang nggak tahu, jangan pernah gengsi untuk mengatakan wallahu. Dan umatnya mesti kita ingatkan, jangan pernah memandang rendah ulama gara-gara ngomong wallahu a'lam. Kalau Anda memandang rendah ulama gara-gara ngomong wallahu a'lam, maka yang akan Anda pandang rendah adalah orang-orang seperti Imam Malik radhiyallahu taala anhu warḍah. Tapi faktanya justru mereka adalah imamul a'immah, ulamanya para ulama, pemimpinnya para ulama, pewarisnya baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira jelas atau tidak? Mudah-mudahan ulama-ulama kita Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah nggak haramkan kita dari keberkahan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kita taufik untuk terus belajar dari para ulama sampai kita wafat panjang umur, sehat walafiat dalam keadaan nuntut ilmu insyaallah. Dalam keadaan di barisannya para ulama. Ala hadhihi niyyah likulli niyyah salihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang kedua, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah menyaksikan ceramah dari Habib Hanif. Semoga apa yang beliau sampaikan, semoga kita semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita doakan juga kepada Habib Hanif semoga sehat selalu, panjang umurnya, dan tak lupa kepada kita sendiri dan semuanya yang menonton, semoga diberikan kesehatan, dimudahkan segala dosanya, dan semoga Bapak Anies Muhaimin tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa memenangkan di pilihan presiden di tahun ini dan apa yang diinginkan oleh umat-umat Islam itu tercapai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena beliau adalah orang-orang yang jujur, yang amanah. Semoga beliau juga nanti setelah terpilih menjadi presiden, beliau amanah kepada rakyatnya, pupuk jadi murah, terus pekerjaan tidak susah, dan yang lainnya. Kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.